Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Inspirasi. Ketemu lagi di Ruang Inspirasi. Hari ini kita sharing terkait dengan bagaimana kita berusaha berpikir positif terhadap apapun kondisi atau kejadian yang terjadi pada kita gitu ya. Sebenarnya kan kadang kita bekerja atau kita di lingkungan rumah kita sendiri pun kan banyak hal yang terjadi tuh. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang membuat kita sedih, ada yang mungkin bikin kita kesel atau marah gitu. Nah kan semuanya kondisinya macam-macam, tapi bagaimana kemudian kita bisa selalu mencoba, mungkin tagline-nya adalah mencoba gitu ya, karena kan mungkin nggak semuanya bisa langsung, tapi kita bisa coba sebenarnya melakukan atau merespon semua hal yang terjadi sama kita itu dalam sisi yang positifnya. Sebagai contoh misalnya gini, jadi misalnya saya kan biasa berangkat kerja itu misalnya dianterin gitu ya, terus kemudian hari ini atau kemudian beberapa waktu yang lalu saya mesti ke sekolah dulu karena ada janji sama gurunya anak-anak misalnya gitu kan. Nah, terus udah gitu saya sudah WA tapi qadarullah nggak dibaca gitu, jadi akhirnya ya sudah sepakat diantar ke sekolah, ditinggal nanti maksudnya saya akan melanjutkan sendiri ke kantor gitu ya. Ternyata sampai di sekolah nggak ketemu nih gitu sama gurunya gitu, karena beliau baru baca WA-nya pas saya di sekolah dan nggak memungkinkan saya menunggu beliau gitu. Sampai akhirnya saya kemudian melanjutkan lagi ke kantor sendiri gitu. Kalau dalam case tersebut gitu ya, saya hanya melihat itu sesuatu yang sia-sia, jadi kayaknya ngapain juga kayak gitu ke sekolah, udah mah nggak dapet tujuannya, nggak dianterin juga, akhirnya gitu ya akhirnya harus melakukan atau mengalami hal yang agak sia-sia menurut pandangan kita yang biasa gitu. Nah itu contoh satu kasus gitu. Atau kemudian yang kedua, kita udah jauh-jauh misal mau ngambil uang misalnya ke ATM jauh-jauh, ternyata sampai di ATM-nya nggak bisa, atau kemudian nggak bisa tarik tunai lah misalnya gitu. Nah kadang kita udah kesel gitu, udah jauh-jauh ke sana nggak bisa juga gitu. Nah kalau kita hanya melihat frame-nya dari kondisi yang tadi, seolah-olah kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Kita ke sekolah karena mau ketemu sama gurunya, nggak tercapai. Kita juga ke ATM mau ambil uang, tapi itu juga tidak tercapai gitu ya. Tapi saya selalu mencoba. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa coba ya, teman-teman pekerja kadang-kadang bisa juga relate sama pekerjaannya kita gitu. Melihatnya dari sisi yang lain, dari sisi yang positifnya. Mungkin gitu ya, pada saat kita ke sekolah nggak ketemu, itu adalah cara Tuhan untuk menghindari kita dari rute yang biasanya gitu ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas itu tuh kita akan langsung diantar ke kantor dengan rute dari rumah ke kantor, tapi ini kita harus ke sekolah dulu, terus kemudian suami misalnya melanjutkan perjalanan dari rute yang lain, dan saya juga akhirnya melanjutkan perjalanan dari rute yang lain. Jadi karena saya suka berpikir sudah ya, mungkin itu adalah cara Tuhan agar saya tidak menggunakan rute itu pagi ini gitu ya. Jadi sebenarnya di afirmasi positif gitu. Atau kemudian ke ATM yang tadi nggak dapet uangnya, mungkin kalau tadi konteksnya saya bisa ambil uang setelah pulang dari ATM, uangnya jatuh misalnya. Atau kemudian ya kalau dalam skala besar ngambil uangnya, mungkin ketemu dengan orang-orang yang mungkin nggak baik misalnya, dia mau nyuri dan lain sebagainya, sehingga kegagalan kita tadi nggak dapet uangnya, terus kemudian nggak jadi ketemu gurunya gitu tuh lebih bisa secara positif kita terima gitu. Jadi nggak yang tadi itu. Nah buat saya bahwa kita selalu punya pilihan untuk berpikir yang positif ataupun kita mau ambil yang sisi negatifnya yang tadi itu. Kita hanya fokus ya nggak jadi ambil uang, ya ngapain ke sekolah nggak ketemu juga sama gurunya, udah mah nggak dianterin gitu ya. Mau berpikir yang itu atau yang tadi itu, mungkin ini adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita, karena mungkin kalau kita pakai rute yang sama ya terjadi sesuatu dan sebagainya. Itu juga belum tentu terjadi ya, tetapi berpikir seperti itu membuat kita jauh lebih bisa menerima. Sama halnya di pekerjaan, kadang untuk pekerjaan saya pernah perasaan udah di planning baik gitu, nggak jadi lagi, diundur lagi gitu. Ternyata pas rapat pertama, enggak deh, diundur aja gitu, ininya belum.
rapat kedua sama diundur lagi gitu. Sampai akhirnya pada saat pelaksanaan saya mulai merasakan bahwa untung diundur gitu. Maksudnya kadang pengunduran itu membuat kita jauh lebih bisa mempersiapkan segalanya gitu. Jadi kita nggak cuman berpikir ini cepet selesai gitu ya, cepet selesai beres nih, udah selesai kerjaan, kan kayak punya PR gitu ya kalau kita yang memang di ASN yang pegang DPA misalnya gitu. Tapi kadang nggak cuma sisi itu, kadang pengunduran waktu pelaksanaan itu adalah agar kita juga terhindar dari ketidaksiapan, bisa jadi itu, atau sudah siap nih tapi pada saat dia diundur atau di hold dulu pelaksanaannya itu pelaksanaan jadi lebih baik karena lebih dapat banyak masukan lagi. Nah, untuk semua teman-teman, kita selalu punya pilihan mau berpikir yang positif ataupun di negatif. Cuman tadi kalau kita di negatif kan akhirnya kita ngerasa dampaknya nggak enak juga ya buat kitanya gitu. Tapi coba sama-sama kita mencari hal-hal positif yang bisa kita pikirkan untuk juga kita bisa menerima semua itu jadi lebih baik gitu. Jadi kita juga jadi lebih bisa menerima kondisinya dan ya lebih positif buat kita juga gitu ya. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum.